Ayah, I bingung. Ayah sudah sekarat, kenapa kakak belum datang juga? Aku sudah telepon Lan kok. Haha. Mau diapakan kamu? Xiaolan, ayo pergi. Ayah tidak punya banyak waktu lagi. Dulu, aku sudah menjodohkan kalian berdua. Xiaolan, kamu akan menikah dengan Lin Qi dari keluarga Lin di Jiangnan. Xihua, kamu akan menikah ke desa Yejia. Next year we buy with the widow's good. Apa? Ayah, bangun, ayah. Ayah. Ayah, bangunlah, ayah. Duduk. Tapi ini kan wasiat terakhir ayah. Waktunya sudah meninggal. Masih peduli apa wasiat atau bukan? Kamu pikir saja, status tinggi seperti keluarga Lin. Apa cocok dengan orang kampungan sepertimu? Ayah, benar kata ibu. Kakak, mending kamu terima saja menikah ke keluarga ya. Lagi pula kan kamu belajar peternakan. Setelah menikah ke desa, kasih makan babi, pelihara ayam, kukuk sekali. Kumaya, apa si lelaki tua ya Jichen itu masih bisa punya anak? Bisa enggak dia bikin kamu hamil dalam 3 tahun? Hahaha. Hahaha. Baik. Aku nurut saja. Kakak baik sekali ya. Ini kan kamu sendiri yang setuju. Kami tidak memaksamu. Sudah diputuskan begitu. Siapa menikah ke keluarga Lin? Lan, kamu yang menikah dengan dia? Lan, kamu memang pantas menikah ke desa Yejia yang miskin dan terpencil itu. Sepanjang hidupmu, kamu sudah ditakdirkan kalah dari aku dalam segala hal. Bu, Kalian ini mau apa? Ayahku baru meninggal. Kalian sudah mau memutuskan hubungan denganku? Jampung. Shino, hado. Kamu tak lama lagi akan jadi wanita kampung. Sementara aku sebentar lagi akan jadi nyonya muda keluarga kaya raya, keluarga Lin. Kalau aku masih berhubungan dengan orang sepertimu, bukankah itu akan merendahkan derajatku? Anak, jangan banyak bicara dengannya. Kamu kan sebentar lagi jadi nyonya muda keluarga Lin. Ayo, ibu ajak kamu lihat mas kawinmu. Tunggu dulu. Bu, kamu lupa. Masih ada mas kawin kakak. Menikah ke tempat seperti itu saja sudah memalukan, masih minta mas kawin. Bagaimana bisa begitu? Jibo. Nanti kalau sampai diketahui orang, mereka akan bilang kamu pilih kasih. Ayo kak, lihat. Ini mas kawinmu. 100 yuan ini cukup untuk penghasilan orang kampung sebulan ya kan? Ayo pergi, kalau begitu. Secolah, kalian pikir menikah ke keluarga kaya bisa bikin hidup tenang? Mimpi di siang bolong. Seorang laki tua yang belum pernah kutemui. Begitu saja aku menikah ke sini. Dan keadaan jadi berantakan begini. Lang, hahaha. Hahaha, menantuku. Menantu keponakan, akhirnya kamu datang. Ayah, pulangku. Wah,
Tante, Anda siapa? Salah saya. Ayo sini. Saking senangnya sampai lupa perkenalan diri. Halo. Saya Bibi dari Ziching. Hello, baby. Wah, anak ini cantik sekali. Cuma fotonya kurang bagus ya? Ini bukan saya, ini adik saya. Oh, begitu rupanya. Wah, cuacanya panas sekali. Menantu keponakan, ayo kita cepat-cepat pulang saja. Sini, biar saya bawa barangmu. Ayo halang. Baik, terima kasih. Sudah keluarga sendiri, jangan sungkan-sungkan. Ayo pergi. Kebaikan tulus yang sederhana seperti ini tak pernah kurasakan selama di Nanjang. Mungkin inilah takdirku menikah ke sini untuk memulai hidup baru. Bukannya hal yang buruk juga. Ayo naik ke mobil. Ayo. Baik. Menantuku, jangan lihat sepeda roda 3 ini. Memang goyang ke kiri kanan, tapi sasisnya tinggi. Pandangannya luas. Jauh lebih baik daripada mobil-mobil sport di rumah. Bibi ini lucu juga ya. Tapi naik sepeda roda 3 seperti ini memang ada sensasi tersendiri. Entah bagaimana kabar Sihwa sekarang setelah menikah ke keluarga Lin. Selamat datang pulang, Tuan dan Nyonya. Keluarga kaya raya memang lain. Gagah sekali. Sepertinya aku menikah dengan pilihan yang tepat, Kak. Kakak, habiskan saja waktumu mengaduk-aduk debu di desa terpencil itu. Aku akan menjalani hidup sebagai orang kelas atas. Sungguh, ini adalah kediaman keluarga Lin. Orang luar dilarang masuk. Siapa yang kau sebut orang luar? Aku adalah istri tuan muda kalian, Nyonya muda keluarga Lin. Berani-beraninya kau menghalangiku. Kau pasti mau kerja lagi. Maaf, Nyonya ibu tua muda sudah memberi perintah. Beliau tidak mengakui Anda sebagai nyonya muda keluarga Lin kami. Jadi Anda tidak boleh masuk. Daksa tidak punya mata. Ninggie, sayang. Maksud ibuku adalah kamu belum menyuguhkan teh dan memanggilnya ibu secara resmi. Bagaimana kalau kamu tunggu di luar sebentar sampai upacara penyambungan malam nanti selesai? Baru kamu masuk. Apa? Sayang, lakukanlah ini untukku. Bersabarlah. Aku janji akan mencintaimu seumur hidup. Baiklah. Ziching sedang pergi menggembala kambing. Kalau tidak, dia pasti akan menjemputmu juga. Aduh, ayah, aku hampir lupa. Haha. Ini oleh-oleh buat kamu. Lihat suka atau enggak. Jangan, Bibi. Aku enggak boleh terima. Enggak usah sungkan-sungkan. Menantu. Lagi pula harganya enggak seberapa. Ini juga sudah ada tersakitai, jadi kamu terima saja. Ya sudahlah, ini kan sekadar tanda mata dari Bibi. Kalau Bibi bilang nganggak seberat, ya aku terima saja. Makasih, Bibi. Master. Emas. Kenapa? Kamu gak suka? Kan aku udah bilang, seleranya dulu emang jelek. Anak-anak muda zaman sekarang kayak kamu kan pada bilang emas itu kampungan. Wadah suka yang apa itu? Bermata, insan. Kamu simpan dulu. Nanti Bibi suruh Gigi temanin kamu beli yang kamu suka. Shopping case. Bibi, boleh tanya? Tanyakan keluarga kita punya peternakan. Iya betul. Di bukit sana, sapi dan kambingnya puluhan ribu ekor, semuanya punya kita. Hahaha. Puluhan ribu ekor sapi dan kambing? Dari bukai belakang masih ada puluhan ribu ekor babi lagi. Puluhan ribu ekor sihara. Terus ada juga beberapa investasi lainnya. Edu, ini semua nanti buat kalian berdua pasangan suami istri. Nanti minta Ziken yang anterin kamu lihat-lihat. Hahaha. Zikian, itu dombanya kok dilepasin gitu sih? Jalan menantunya sampai terhalang. Aduh. Mungkin ini memang taktikku. Wah, sakit toh. Anda pasti tuannya Zichen. Hello. Saya Lang, calon istri Anda. Ya ampun, Paman Lauren, kan udah ku bilang, Hua ku bawa ke dokter. Jauh-jauh jalan.
Kamu enggak usah datang. Iya? Salah. Itu si Lau Gongtong. Yang ini baru nama aslinya. Kamu pasti Lan. Hello, saya Ye Zichen. Katanya dia itu kakek-kakek berusia coring dan dari desa, bukan? Tampan sekali seperti ini, dibilang selebriti pun tidak berlebihan, ya. H. Halo. Ibu, silakan minum teh. Jangan panggil aku ibu. Ibu, silakan minum teh. Jangan panggil aku ibu. Kalau bukan karena ayah kami Lau Ling dulu membuat janji pernikahan dengan keluarga Lang kalian. Lelaki kecil seperti kalian mana mungkin pantas menikah dengan lelaki kami? Dan ibumu yang picik itu benar-benar lucu. Jadwal pernikahan sudah dekat, malah mengganti calon mempelainya. Operasi kotor yang tidak bisa dibawa ke atas meja seperti ini. Kupikir cuma keluarga Lang kalian yang bisa melakukannya. Bu, AKU dan Sihua saling mencintai, Bu, jangan menyusahkannya. Jauh sama, siapa, 我酷冷和卡嘛。Kalau tak ada urusan, jangan keluar dan mengganggu pandangan. Baik, bagaimana kalau kamu istirahat dulu, nanti aku yang bicara baik-baik dengan ibu? Nak, berapa lama lagi ibu harus menahan diri melihatnya? Melihatnya saja ibu sudah merasa muak. Bu, sabar sedikit lagi. Kita akan menceraikannya. Keluarga Lin kita ini hampir bangkrut. Kita mengandalkan keluarga Lan. Melewati masa sulit ini. Apa ibu tenang saja, begitu aku mendapatkan aset keluarga Lan. Langsung akan kusingkirkan dia. Memangnya tidak ada cara lain. Ngomong-ngomong, nak, Yeyu dengar orang terkaya misterius di Jiangchen baru-baru ini terlihat di desa Ye. Kalau kita bisa dapat investasi dari dia untuk perusahaan kita, kita tidak perlu lagi menahan diri menghadapi si Jalang Lang Sihua demi uang. Iya juga, Bu. Sekarang juga aku akan menghubungi si orang terkaya itu. Sepertinya ibu harus bertahan menghadapi si Jalang itu sedikit lagi. Lagi pula, untuk bisa menemukan si orang terkaya itu, butuh biaya untuk menjalin hubungan juga. Baiklah. Lon sudah sampai. Menantuku, kita sudah sampai di rumah. Dudu, jangan nakal. Dudu, jangan nakal-nakal. Maaf, dia memang agak usil. Dudu, namanya lucu sekali. Aduh, Dudu cium kakaknya dong. Dia sepertinya mulai menyukaimu. Ngomong-ngomong, kalau dia panggil aku kakak, dia panggil kamu apa? Wah, ayahnya Dudu. Apa? Maaf, aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Dulu, diriku selalu mendesakku untuk cepat menikah dan punya anak. Karena didesak terus, akhirnya aku beritahu saja kalau aku sudah punya anak. Nah, Dudu inilah anak yang kumaksud. Kalau begitu, lain kali jangan asal panggil ya. Ngerti? Panggil saja dia kakak ipar, setuju? Lin Xing, si tua bangka itu, berani-beraninya menunjukkan sikap tidak suka padaku sepanjang hari. Nanti saat aku sudah sepenuhnya menguasai keluarga Lin, si tua itu akan kusuruh pergi dari rumah. Ibuku masih terlalu gegabah, ingin mendekati orang terkaya. Tapi pertama-tama harus punya uang dan kenaik dulu. Prioritas sekarang adalah menenangkan Lan Sihua dan menghisap habis sumber daya grup Lan yang melekat padanya. Sayang. Ya, kakak Lin Qing, apakah ibunda tidak menyukaiku? Sayang, jangan berpikir macam-macam. Dia cuma lagi menopause, jadi moodnya kurang baik. Jangan kau hibur aku. Aku tahu kok. Akulah yang tidak pantas untukmu. Sayang, tenang saja. Tidak peduli omongan orang. Di hatiku hanya ada kamu. Oh ayah, ini ku beli khusus untukmu dari rumah lelang. Sebuah cincin berlian besar. Harganya 30 juta. Satu-satunya di dunia. Kakak Lin Qing, kamu baik sekali. Zahab bodoh, mudah sekali ditipu. Katanya cincin berlian 30 juta.
Padahal cuma barang palsu seharga 200 yuan. Hai ni ngomong-ngomong, dengar kakakmu menikahkan tinggal di desa Yejia. Hai ngomong-ngomong, dengar kakakmu menikah dan tinggal di desa Yejia. Buat apa ngomongin dia lagi? Begini, aku dengar orang terkaya di Jiangsheng tinggalnya di desa Yejia. Kalau keluarga Lin kami gimana? Ada sebuah proyek yang ingin kerjasama dengan si orang terkaya itu. Gimana kalau kamu yang pergi lihat-lihat untukku? Kekeyancing, kami ni proyek keluarga Lin. Nama kamu enggak urus sendiri aja. Soalnya aku lagi nggak punya uang tunai. Tentu saja ini buat masa depan kita berdua. Coba pikir, Kalau kita bisa dapat investasi dari si orang terkaya, pasti ibuku bakal terima kamu. Nanti kamu baru resmi jadi nyonya muda keluarga Lin. Kalau kita bisa dapat dukungan dari orang terkaya itu, Si tua bangka Lingci itu punya pasti bakal jungkit balik merayu aku. lagi pula, kalau ke desa Yejia, Sekalian bisa lihat betapa sengsaranya hidup Lan sekarang. Kak Linki. Beberapa hari lagi aku akan ke desa Yejia sama ibu. Rumah koma ada 2 kamar. Jadinya kamu harus ikhlas tidur sekamar sama aku. Epa, Tenang, sebelum pernikahan kita, aku pasti nggak sentuh kamu. Kalau kamu masih nggak nyaman, aku bisa tidur di gubuk. ya ampun kamu salah paham. Ada pria ganteng di samping. Aku yang takut nggak bisa nahan diri. Itu kedua aku dengar dari bibimu. Katanya keluargamu sangat kaya. Hamaten nggak tinggal di kota saja. Sebenarnya kami tinggal di sini bukan untuk diri sendiri. Di desa-desa sekitar sini ada belasan keluarga miskin. Dulu ayahku sering menyumbang barang dan uang. Tapi itu cuma solusi sementara, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Setelah orang tua meninggal, aku putuskan untuk wujudkan impian mereka. Memimpin warga desa cari jalan untuk sejahtera dengan tangan mereka sendiri. Kami sudah mengembangkan industri peternakan, juga membangun villa wisata di desa ini. Harapannya, seluruh warga desa bisa terbebas dari kemiskinan dan hidup sejahtera. Wah, kamu benar-benar dapat harta karun. Saya kuliah di jurusan peternakan. Saya akan bimbing kalian dan warga desa. Bisa hidup makmur dan sejahtera. Pasti bisa. beneran. Hebat sekali kalau begitu. Jus benta. Di kartu ini ada puluhan juta. Kamu suka apa? Lazim mau, nggak beli saja. Wah, Wah, puluhan juta. Puluhan juta. Nah, kalau beberapa kartu ini digabung, totalnya sekitar 1 miliar lebih. Apa yang kamu suka, bisa kamu beli semuanya. Gampang banget ngasih miliaran. Orang terkaya di Jiangsheng aja mungkin nggak segampangan ini. Enggak usah. Di keluarga kami, istri yang urus uang, hartaku ya hartamu. Ambil saja. Kamu percaya banget sama aku. Iya. Aku bisa bersumpah di bawah lampu ini. Mulai saat ini, kamu Lan adalah wanita yang paling kusayangi. Kalau aku ingkar, biar disambat petir dan mati mengenaskan. Jangan ngomong sembarangan. Gawat! Keledai hitam keluarga Chen membawa lari keledainya bibi Wang sebelah. Why? Apa? Aduh, keledaiku. Dasar keledai hitam brengsek. Ahwa kami masih perawan keledai betina kecil udah dibawa kabur sama kamu. Gongfeng, Han, sini, jangan panik dulu. Masa sih nggak boleh panik? Ahwa kami masih kecil sudah hilang. Gimana ini? Sini, sini. Lihat ini, Jenny. Dari jarak jejak kakinya sepertinya ini keledai jantan. Beratnya kira-kira 20 kilogram. Wah, menantu. Bagaimana kamu bisa tahu itu keledai jantan? Lana itu lulusan terbaik jurusan peternakan.
Ola, kirain anak kota tuh manja-manja semua. Masih? Hahaha. Ayo kita sepet kari-kara. Aku nemu cara buat nyelamatin ahua kamu. Mereka pasti ada di bukit sana depan. Sini, ikut aku antar kamu cari. Jepatan, lihat itu dia. Lihat itu dia. Aduh, si perawan bungo kuningku. Gak nyangka keledaimu romantis juga ya. Suka motongin bunga ya. Hihi. Lang, tadi sikap Bibi kurang baik. Kali ini terima kasih banyak ya. Bibi kan kita satu desa. Tetangga, gak usah sungkan-sungkan. Zichin, kamu dapat rezeki nih. Dapat menantu secantik dan sepintar ini. Bibi Hua benar. Dapat menikahi Lan adalah rezeki buat saya. Rupanya dia agak benci aku ya. Kali ini ngelihat wajah menantumu, aku maafin di soal keledai hitammu yang ngajak kabur ahwa kami. Kalau dia masih ngotot sama ahwa kami, jangan salahin aku kalau jadiin dia pangsi isi daging keledai. Lan, kamu hebat banget. Work. Zichen, Stepi pulang lihat banyak angsa di desa kita pada mati. Kalau nggak dicarikan solusi, puluhan ribu yang lain juga bisa mati. Apa? Zichen, Sepet pulang lihat banyak angsa di desa kita pada mati. Kalau nggak dicarikan solusi, puluhan ribu yang lain juga bisa mati. Apa? Tadi pagi tiba-tiba gini kata dokter hewan itu penyakit menular, tapi disuntik kok nggak mempan. Tunggu, Zishan, jangan tersinggung dengan kata-kata paman yang belak-belakan ini. Xiomena nemu karena anak orang kota, masa bisa ngobatin angsa? Pak Kepala Desa. Lan itu lulusan peternakan. Keledai Bibi Wang yang hilang tadi juga dia yang nemuin. Ya bak, kepala desa, coba biarin Lan, kita lihat. Lihat kondisi angsa-angsa ini. Kalau dibiarkan, bisa-bisa pada mati. Memang begitu, tapi kan dulu juga pernah ada orang pintar dari kota ke desa kita. Mina, ada yang beneran kerja, bukan cuma teori doang. Serius menantumu ini beneran punya kemampuan atau enggak? Kalau beneran mati kena obatinnya, kami minta tanggung jawab sama siapa? Wah ya betul. Nanti dia tinggal pergi senaknya. Usahanya kami setahun ini bisa jadi sia-sia. Warga sekalian, saya Zichen jamin di sini. Kalau Lan gagal mengobati angsa warga, semua kerugiannya. Saya Zichen yang tanggung sendirian. Dia sedang membuatku yang sangat begitu aku tidak boleh mencezuakan kepercayaannya. Baik, Ki. Biar saya periksa. Ini sepertinya bukan penyakit menular. Tunggu, ini. Sudah hari ke-14, pakannya sudah berjamur. Apa? Siapa yang beli pakan yang ini? Siapa yang beli pakan yang ini? Si Akung Changi, dia yang bilang pakan ini lebih murah 30%. Pakai saya benar-benar tidak tahu akan begini. Distributornya bilang cuma lembab. Dijemur dulu bisa dipakai. Nanti urusannya dengan kamu aku hitung. Alan? Sekarang di mana ini? Angsa ini kan nyeri payah warga desa. Senang saja, Zichen. Suruh orang siapkan air kacang hijau campur akar manis, lalu ambilkan kulit pakan philodendron dan akar kopis. Sebenarnya, kalau angsa-angsa ini diberi makan obatnya, nanti pasti akan sembuh. Baik, kita siapkan sekarang. Sudah. Pulang dan bawa dia istirahat yang cukup. Bagaimana kalau sisanya aku yang urus? Kamu pulang saja dulu untuk istirahat. Takaran obat ini kalian tidak paham. Kalian tidak mengerti. Lebih baik aku saja yang melakukannya. Datang? Lan. Akhirnya kau siuman. Kau pingsan selama 3 jam. Mari. Dapat minuman bubur ini. Kepala Desa. Tidak usah bangun berbaring sajalah baik-baik. Kami kesini terutama untuk berterima kasih. Sebelumnya sikap kami tidak baik. Harap jangan dipersoalkan. Kalau bukan karena kau yang menemukan dan mengatasinya tepat waktu, jadi payah kami setahun ini akan sia-sia. Kepala Desa, Anda terlalu sungkan.
Ini semua berkat usaha bersama. Zichen kau memang mendapat menantu yang baik. Bisa membantu Bibi Wang mencari keledai, juga bisa mengobati angsa. Seluruh orang di desa kami tidak ada yang bisa menandinginya. Sejak Lan Lan datang, kami semua jadi ikut mendapat keberuntungan. Mulai sekarang, Lan Lan adalah harta berharga desa kita. Zichen, kalau kau berani menyakitinya, kami tidak akan memaafkanmu. Pasti aku akan memperlakukan Lan Lan dengan sangat baik. Kalau begitu baiklah, kami tidak akan mengganggu lagi. Makanan ini sedikit tanda terima kasih kami. Semuanya hasil bumi desa. Yang benar. Ini yang kalian bawa. This view hasil bumi. Apa benar? Kalian menyebut asterisk ini asterisk sebagai hasil bumi? Kalau tidak suka, nanti aku antar yang lain. Tidak usah. Tidak perlu. Aku hanya terlalu lelah. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Kalian tidak perlu repot-repot meluangkan uang. Tidak perlu. Theo adalah bintang keberuntungan desa kami dan terlebih bagi aku, Ye Zichen. Orang yang ingin kujaga seumur hidup ini pasti akan kuperlakukan dengan baik. Sudah. Haji. Anang bicara begitu. Ada banyak orang di sini. Malu-malu. Baiklah, kami tidak akan mengganggu lagi. Kami pulang dulu. Aku antar kalian. Tidak usah. Kau istirahat saja, biar aku yang antar mereka. Zichen, usiamu udah tidak muda lagi. Selama bertahun-tahun ini, demi membangun desa, urusan pernikahanmu sendiri malah terbengkalai. Ibu sungguh selalu merasa tidak enak hati. Lala itu gadis yang baik. Cepatlah urus pernikahan kalian. Hanya satu hal. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan dia. Baik, Kepala Desa. Berapa hari lagi ulang tahun Lan Lan? Aku berencana melamarnya di villa wisata. Wah, itu bagus sekali. Nanti aku ingin memberinya kejutan. Masih berharap kepala desa dan warga bisa membantuku. Wah, serahkan pada kami. Bunga, nesiejini. Inikah villa wisata yang diinvestasikan orang terkaya itu? Sungguh mega. Tapi, bagaimana kau yakin si orang terkaya ada di sini? Tentu saja. Linjin bilang padaku. Orang terkaya ada di tempat ini. Pasti dia tinggal di buildingnya sendiri kan? Masanya seperti bujangan kampung yang dinikahi Lan Lan tinggal di gubuk rot. Masuk akal, memang siswa kita yang pintar. Ayo Bu, kita check-in dulu. Baru cari si orang terkaya pelan-pelan. Baik, ayo. Ayo. Kalian kenapa ada di sini? Siva, kalian kenapa ada di sini? Lan, kau kan dulu putri tertua keluarga Lan. Sekarang jadi pelayan. Ini kami hari. Sudahlah. Jangan jelaskan padaku. Aku kapek siapkan kamar buat aku. Malam ini aku mau tidur nyenyak dan merawat diri. Besok aku mau ketemu orang terkaya itu. Ketemu orang terkaya? Hai Bu. Siwa, nak, hari ini kan ulang tahun ibu. Kukira kalian datang ke sini untuk rayakan ulang tahun ibu. Jangan sok-sokan. Emang ada yang mau lihat kamu? Lan, jangan berkhayal lagi. Di hati mereka, kamu memang nggak ada. Dasar anak, kamu nunggu apa lagi? Cepat antar kami ke kamar. Nanti kalau masih lama, aku laporkan kamu ke manajer penginapan. Ini lagi musim ramai turis, penginapan sangat sibuk. Mau nggak mau, kamu sebagai nyonya rumah, sementara kerja kebersihan dulu. Kalian itu enggak ada yang hina atau mulia? Katanya ibu dan adikmu tinggal di penginapan ini. Kita cari waktu buat berkunjung ya. Nagak usah. Soalnya mereka juga nggak anggap aku keluarga. Mulai sekarang, ini rumahmu. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku dan Bibi selalu keluarga buatmu. Dasa anak ini, apa kamu nakal sama Lan Lan? Marisi, Jack, Koki, Kacingko. Berani-beraninya kamu bohong. Kalau nggak nakal, terus kenapa Lan Lan nangis? Saudara, jangan nangis. Kalau si bocah bandel ini nakal sama kamu, bilang ke Bibi, nanti Bibi urus dia. Karena dia yang nggak nakal.
Aku cuma terharu aja. Aku benar-benar merasa beruntung bisa ketemu Jishin dan bertemu dengan Bibi. Akhirnya aku punya rasa punya keluarga. Anak baik. Bisa hadir keluargamu. Kami juga sangat senang. Iya. Shichen, Bibi, kalian di mana? Shichen, Bibi, kalian pergi ke mana? Shichen, Bibi. Yuken, bibimu ke mana? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang kalian ini. Selamat ulang tahun. Zicheng, terima kasih. Terima kasih sudah ingat hari ulang tahunku. Dan terima kasih semuanya, terima kasih. Lang, ko ba nyebutin permohonan? Semoga usaha di desa ye semakin maju. Semoga Bibi selalu sehat. Dan yang terakhir, semoga aku dan Jihe bisa bersama selamanya. Lan, aku tahu usiaku jauh lebih tua darimu. Kondisiku juga tak sebaik kamu. Kenapa aku bersumpah? Mulai saat ini, aku akan berusaha sekuat tenaga memberimu kehidupan yang bahagia. Maukah kau menikah denganku? Jujur, aku mau. Bibi bilang, kamu tidak suka perhiasan emas? Jadi aku cari orang untuk mendapatkannya di lelang. Dan membeli kembali telur merpati yang unik ini? Masih suka. Aku suka. Asal dari kamu, semuanya aku suka. Terima kasih, Chen-Chen. Sing. Dah zahalan, cepat ambil sing-singku. Dasar lekur, cepat keluarkan sing-singku. Kamu mau apa? Kamu siapa? Kenapa kamu pukul menantuku? Bahwa orang ini pastinya suamimu dan bibimu dari pihak suami yang memang sekeluarga ya. Sama-sama kampung dan miskin. Lan Sihua, aku tak izinkan kamu menghina suamiku dan keluargaku. Aku minta kamu segera, sekarang juga minta maaf pada mereka. Lang, sungguh gila. Kamu suruh aku minta maaf sama dua orang kampungan ini. Ada? Penyakit kecil ini kok rasanya mirip ya? Hai, Lan, apa itu adikmu yang awalnya mau dinikahkan dengan Zichen? Ya, kamu kono. Kuma orang bodoh yang mau nikah sama kampungan desa kaya dia. Aku sekarang adalah nyonya muda keluarga Lin di Jiangcheng. Aduh, mulutmu kasar sekali. Nanya Mawa, menurutku, kamu masih kalah sama nenek-nenek kampung kayak aku. Nenek tua bau, kamu ngomong apa? Hah? Zihua, kamu keterlaluan. Berani-beraninya kamu sentuh tante? Macina, dia kan gak apa-apa. Lagian, kalaupun dia kenapa-kenapa, mau dia pan. Nana, berani kamu pukul aku? Dari kecil sampai besar, ayah ibu belum pernah sekalipun memukulku. Memang kenapa kalau ku pukul? Aku kakakmu, lihat caramu bicara sama orang yang lebih tua. Dia orang yang lebih tua. AKU gak punya orang tua yang sulun dan miskin kayak dia. Ninggi kasih. Hega, apa ini? Bu, kakak penipuanku pukul aku. Dia suruh aku minta maaf sama nenek tua bau ini. Memang kupuku. Siapa yang kasih izin kamu hina suamiku dan keluargaku? Minta maaf sama mereka. Aku, sudahlah. Berhenti semua. Kamu ini nyonya muda keluarga Lin yang terhormat. Ngapain berantem sama orang-orang kampung ini? Nadni, Ejigi, Malaka. Jangan lupa,
Untuk apa kita ke sini? Bu Lan dia mengkuri sing-sing telur merpati yang dikasih kakak lincing padaku. Kamu ngomong sembarangan? Kapan aku mencuri cincinmu? Kamu nggak nyuri. Kalau enggak nyuri, kenapa cincinku ada di tanganmu? Ini hadiah dari Zichen untukku. Hubungannya sama kamu apa? Dia sanggup beli yang kayak gini? Kakak lincing bilang, ini cincin pelung merpati yang harganya 3 juta. Dia kira 8 turunan pun tetap tak akan mampu beli. Dari mana kamu tahu aku tak mampu beli? Kamu cuma pekerja rendahan, mana mungkin mampu beli? Kuma pelayan hotel, gajimu cuma 2-3 ribu sebulan. Mau beli apa? Ada bukti apa? Yang membuktikan aku mencuri cincinmu. Cincinku ada di kamar hotel, habis itu kamu yang bersihkan. Waktu aku kembali, cincinnya sudah hilang. Sekarang kebetulan ada di tanganmu. Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi? Jangan-jangan dia benar-benar mencurinya. Kayaknya iya. Mana mungkin kebetulan segitunya? Jangan asal nuduh. Menantuku takkan berbuat begitu. Cincin ini memang milik Lan. Satetan, nenek tua. Mau apa lagi? Kalau intan sebesar celuk merpatiku ini rusak, nyawamu 10 kali pun takkan cukup ganti. Nancy Huang. Kamu memang terlalu dimanja. Kembalikan sing-sing itu sekarang. Lalu minta maaf pada keluargaku. Tuan Lan, kamu gila. Aku minta maaf pada mereka. Mimpi kali. Kamu? Ibu, aku masih anggap kau keluarga Lan. Kembalikan cincin istriku sekarang juga dan minta maaf pada keluargaku. Kamu kampungan. Urusan keluarga Lan kami, jangan ikut campur. Dia istriku. Kau sentuh dia lagi? Nona Lan, kami menemukan ini di kamar Anda. Apakah ini milik Anda? Koko, ada cincin yang persis sama. Rupanya gadis ini memang difitnah. Iya betul. Orang macam apa? Barangnya sendiri sembarangan taruh, malah nuduh orang lain. Bahkan kalau kamu tidak mencuri, terus kenapa? Nikah sama orang kampung ini, nasibmu cuma pantas pakai barang palsu seumur hidup. Lan Siwa, bicara yang sopan. Benar. Memang saya tidak mungkin pakai barang palsu. Ini dibalik khusus oleh Zichen di lelang untuk diberikan pada Lan kami. Hahaha, lelang. Hai kalian kampungan, kalian tahu pintu lelang ada di mana? Diam. Sing-sing ini benar-benar kubeli di lelang, percayalah. Zichen, aku percaya kamu. Ibu dengar itu? Kakakku ini jadi bodoh ya. Dia sampai percaya cincin yang dibelikan si kampungan ini asli. Keluarganya memang bermasalah semua. Kakakmu sudah dicuci otak oleh bujangan tua kampung ini. Jadi wanita desa yang doyan pamer dan pakai barang palsu. Kamu jauhi saja dia, jangan sampai ketularan kemiskinannya. Berdasarkan apa kalian bilang cincinku ini palsu? Menurutku, justru cincin di tanganmu lah yang palsu. Punyaku mustahil palsu. Ini kakak lincing yang beri dia kan tuan muda keluarga Lin. Mana mungkin dia kasih yang palsu? Dua nyonya, jangan bertengkar. Saya Lang Yung, agak paham soal penilaian perhiasan. Bolehkah saya lihat cincin kalian berdua? Lang Yung? Dia ahli penilai harta karun nomor 1 di dunia, Lang Yung. Katanya, Tuan Lang Yung bisa langsung bedakan keaslian perhiasan hanya dengan sekali pandang. Bertonton, tak pernah sekalipun salah. Kalau begitu, mohon bantuannya, Tuan. Lang Sihua, masih tunggu apa lagi? Jangan kamu takut. Masa sih apa yang ku takutin? Kalau cincinmu terbukti palsu, kau harus berlutut dan minta maaf pada. Kalau cincinmu terbukti palsu, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau cincinmu yang palsu, bagaimana? Punya saya tidak mungkin palsu. Jika cincinmu palsu, segera kembalikan padaku. Pergi dari sini dan minta maaf pada keluargaku. Baik,
Memang salah satu dari dua cincin ini adalah palsu. Dan itu adalah barang tiruan yang sangat murah. Lan, kalau kau mengaku dan minta maaf padaku sekarang, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, nanti setelah hasil penilaian keluar, kebenaran akan terungkap. Sungguh memalukan. Maksudmu apa? Bahkan jika cincin dari cincin ini palsu, itu tetaplah ungkapan tulusnya. Tuan mohon umumkan hasilnya. Baik, kalau begitu saya akan umumkan. Nyonya, cincin yang Anda miliki ini adalah asli. Didesain langsung oleh perancang busana Perancis bertatakan berlian besar, satu-satunya di dunia. Suami Anda sangat menyayangi Anda. Bagaimana mungkin? Tuan, apakah Anda salah lihat? Bagaimana mungkin dia mampu beli yang asli? Ningye, berdasarkan penilaian saya, cincin Anda memang palsu. Bahannya hanya batu kerikil biasa. Harganya di pasar tidak sampai 200. Tidak mungkin lah. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa minta penilaian orang lain. Lan Siwa, sampai saat ini, apa lagi yang bisa kau bantah? Sekarang juga keluar dari sini dan minta maaf pada keluargaku. Ini tidak mungkin. Aku tahu, pasti kalian berkomplot menukar cincinku. Lan Zihua, jangan cari gara-gara di sini. Daripada buang waktu mengganggu kami di sini, lebih baik kau pulang. Tanyakan baik-baik pada kakak Linxin itu. Kau masih mau mengadu domba aku dan kakak Linxin? Pasti kalian yang menukarnya. Kalau tidak, mana mungkin si Kampuan itu bisa membeli cincin semahal ini? Lan Zihua, kamu benar-benar tak terselamatkan. Cepat kembalikan cincinku atau aku laporkan ke polisi. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang menukar cincinmu. Cincin ini memang milik saya. Apa buktimu bahwa cincin ini benar-benar milikmu? Kalau kau tidak bisa menunjukkan bukti, saya akan laporkan ke polisi. Dengan harga anggur semahal ini, tidak akan cukup. Keluargamu bisa mendekam di dalam penjara seumur hidup. Bukti. Saya punya. Bukti. Saya punya. Ini sertifikat dari rumah lelang. Semuanya bisa lihat. Di atasnya ada cap resmi rumah lelang. Ini tidak mungkin. Dia cuma orang kampungan. Mana mungkin bisa beli cincin semahal ini? Memangnya kenapa kalau dan desa? Siapa bilang orang desa yang punya uang tidak boleh beli cincin? Lagi pula, cuma 30 juta. Hanya segitu. Saya malah merasa belum cukup baik kepada lan-lan kami. Cuma 30 juta, dasar neki tua. Mulutmu besar sekali. Cuma 30 juta, apa banyak? Lan-lan, tidak kusangka keluargamu ternyata serba kekurangan begini. Sungguh menyedihkan keadaanmu selama ini. Kau bilang keluarga siapa yang miskin, ha? Kau? Lan Sihua, bagaimana bisa kau dorong Bibi? Memangnya kenapa kalau saya dorong dia? Nenek-nenek tua, apa akibatnya kalau saya dorong? Yo pergi, kita tidak perlu berdebat dengan orang kampungan ini. Sebab kita cari orang terkaya itu dan segera tinggalkan tempat ini. Jangan sampai tertular aura kekurangan mereka. Position. Mereka berdua cari kamu untuk apa? Jihu, mereka berdua cari kamu untuk apa? Dari mana saya tahu mereka mau apa? Ibu, kau dengar tidak? Dia bilang dia orang terkaya di Jiangsheng. Kalau dia orang terkaya Jiangsheng, aku kepala dunia. Ganti ini. Lan. Sementara Cincu, sama orang desa ini bukan cuma miskin, otaknya juga bermasalah ya. Kalian ngomong apapun, kalian tidak diterima di sini. Vacul, siapa pergi? Bukan bersih-bersih kampungan ini, dia punya hak apa untuk mengusir kita? Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Lang, kamu pikir karena bantu orang desa ini, kamu jadi hebat? Ini tempatku, ya. Pamanku adalah manajer umum resort ini. Aku telepon pamanku sekarang. Nanti kita lihat. Siapa sebenarnya yang bakal diusir? Baik. Aku justru ingin lihat siapa yang pergi duluan.
Ada. Hamam, orang-orang ini ganggu aku dan ibu. Cepat bantu kami. Jackie, aku sekarang manajer umum grup Y. Setiap hari sibuk sekali. Lain kali hal kecil begini jangan sembarangan panggil aku datang. Tahu, dari kecil kamu memang yang paling sukses di keluarga kita. Sudahlah, hari ini aku bantu kamu sekali ini saja. Tuan Chen. Mereka lah berani ganggu kami. Bahkan gurih cincin keponakanku. Hari ini kamu harus beri mereka pelajaran. Mama, aku juga mau mereka semua berlutut minta maaf ke aku. Ini orang-orang nakal ini nekat sekali. Ganggu aku, kakak, dan keponakan Chen Jianshan. 我那家的人都过去你把古他妈古上那给的你得拿到家里马达到古给这里块把酒。 Jiwang Chen. Kalau begitu mau lihat dulu aku siapa. Kalau begitu, mau lihat dulu aku siapa. Aku peduli apa kau siapa. Xiao Chen, dulu aku salah menilai dirimu. Bagaimana denganmu? Itu pamanku. Dia pamanmu, ya. AKU tidak cuma kenal dia. Jabatannya yang sekarang pun kuangkat sendiri. Paman yang ini. Ada masalah apa? Gapain takut sama mereka? Mereka cuma orang kampungan, hidup mereka bergantung padamu. Suruh mereka cepat-cepat sujud minta maaf sama aku. Kalau tidak, pecat saja semua. Manahe Chin, ya. Udenga kau sekarang jadi direktur utama grup orang terkaya Jiang Cheng. Apa yang kau takutkan? Jadi kan kau sangat berwibawa. Ayo bertindak. Adikku itu orang kepercayaan orang terkaya di Jiangchen. Wan, cuma satu kata dari. Nyawa kalian bisa melayang. Siapa? Tutup mulutmu. Siapa tutup mulutmu? Chen Junshan, apa maksudmu? Ini kumasa kumpulan orang desa. Ngapain kau takut? Diama? Cucu, kenapa kamu? Mereka cuma orang kampung. Ngapain takut sama mereka? Kamu juga. Cepat diam. Tuan Ye, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada hubungan. Jing Jiangxing bukan kakau keluarga mereka. Mulai hari ini, aku putuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka berdua. Paman, kau tega memutuskan hubungan dengan kami demi orang-orang kampung ini. Chen Zhensan, kau tidak punya hati nurani. Aku kan kakakmu. Sekarang kau jadi leluhurku pun boleh. Kumohon, jangan teriak lagi. Jalanku sampai sini tidak mudah. Jangan hancurkan aku. Anggap saja aku tidak pernah datang. Kau tidak boleh pergi. Hari ini kau harus bantu kami melampiaskan kekesalan ini. Lebih baik jangan paksa dia. Sekalipun kau beri dia 10 nyali. Dia tidak akan berani menyentuh kami. Kau tunggang. Kau pikir dirimu siapa? Adikku adalah orang kepercayaan orang terkaya. Dia bisa menghabisimu hanya dengan satu kata. Rangkayun, kalau kamu mau mati silakan. Tapi jangan libatkan aku dong. Shen, sebenarnya kamu takut apa sih? Kamu... Koko. Chen Chan, bawa saudaramu dan pergi dari sini cepat. Jangan sampai aku mengulanginya. Baik, ayo sini. Bawa pergi. Shen, dasar tidak tahu terima kasih. Kamu lupa ya, waktu kecil dulu. Aku baik sekali padamu. Waktu kecil, celana basahmu saja aku yang cuci. Aduh. Hah? Lanang, kuterangkan padamu penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas padamu. Bibi. Maaf ya. Ini semua salahku. Aku merepotkan kalian semua. Maluin kalian, maaf. Anak bodoh. Bibi ini kasihan sama kamu. Kami benar-benar tidak menyangka ibumu dan adikmu bisa sebengkal itu. Kalau ingat kehidupanmu dulu, Bibi, aku jadi tidak tahan. Sudah tidak apa-apa. Sudah, biarkan yang lalu berlalu. Lihat, mulai sekarang aku punya Bibi. Punya Zichen juga. Kita semua sekarang adalah satu keluarga. Benar, Lan. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi, kami adalah penyokongmu.
Cita? Ye之前 soal kamu adalah orang terkaya di Haisheng ini sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dariku? EKU tidak bermaksud menyembunyikan, aku hanya ingin... Apa kamu takut aku cuma perempuan matre yang suka yang kaya-kaya aja? Dan cuma kata uang saja aku bersamamu. Apa kamu takut aku cuma perempuan matre yang suka yang kaya-kaya aja? Dan cuma karena uang saja aku bersamamu. Ada? Masa sih? Kalau aku benar-benar berpikir begitu, mana mungkin aku menyerahkan semua kartu bank keluarga padamu? Memang sih. Aku cuma merasa saudara orang terkaya ini nggak mewakili apa-apa. Kukira Bibi sudah memberitahumu segalanya. Kalau aku bilang lagi, Nanti kamu pikir aku lagi pamer? Ya, sudahlah. tapi aku justru berharap kamu mengincar uangku. Setidaknya, aku memang benar-benar kaya. Dasar mulutmu. Sudah siap. Usia kita beda jauh jadi susah untuk hidup bersama sampai tua. Aku cuma ingin memberimu kompensasi sebanyak mungkin. Jicie. Kamu tahu kan, aku nggak peduli soal itu. Aku cuma ingin kita saling mengandalkan dan jujur satu sama lain. Kesel banget. Ibu, dari kecil sampai besar. Mana pernah aku diperlakukan senak jidat begini? Pama itu benar-benar pengecut dan tidak berguna. Sampai-sampai ditakuti oleh lang-lang si kampungan itu. AKU juga merasa agak aneh. Sekarang dia kan general manager grup Y. Siapa lagi di seluruh kota Jiangsheng yang dia takuti? Kecuali orang yang dinikahi Lan-Lan itu benar-benar orang terkaya di Haijeng. Ibu, jangan-jangan otak ibu juga rusak ketularan dia. Dia kan ku menikah sama bujangan tua kampung. Mana mungkin orang terkaya Jiangsheng konyol banget. Mungkin aku yang overthinking. Kalau kalian dengar, kau bisa bantu aku. Dan paman juga pengecut tak berguna. Jauh dah, aku cari keluarga Ling saja untuk membelaku. Aku harus memberi pelajaran buat Lan-Lan. Dan Sing sini juga. Aku harus cari tahu kebenarannya. Lagi lihat apa? Serius bangge? Oh, kamu datang. Sini. Sapat duduk. Jiping belakangan negara sedang gencar mendukung proyek kesehatan dan perawatan pedesaan. Aku baru-baru ini jalan-jalan keliling desa kita. Saya lihat di sebelah barat desa kita ada sebidang tanah kosong yang sangat luas. Pemandangannya indah sekali. Lalu saya berpikir, kalau kita bisa membangun proyek kesehatan yang menggabungkan wisata alam dan perawatan lansia, bisa mendatangkan banyak keuntungan untuk desa kita. Saya sudah buat rancangan proyeknya. Coba lihat, bagaimana menurutmu? Wah, rancanganmu ini luar biasa. Dengan begini, tidak hanya masalah lapangan kerja di desa yang teratasi. Produk pertanian desa juga bisa lebih laku terjual. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Saya akan segera atur orang untuk promosikan ini ke seluruh kota, berusaha agar proyek ini bisa cepat direalisasikan. Terima kasih. Terima kasih sudah memikirkan desa ya kita dengan sangat matang. Zihin. Saya juga berpikir, kamu dan semua warga desa sudah sangat baik pada saya. Saya ingin bisa melakukan sesuatu. Membantu kalian. Pasti hati saya juga akan lebih senang. Oh. Ya. Ada. Bibi, ada apa? Gak ada apa-apa, cuma mau tanya kalian mau makan camilan malam gak? Aku nggak mau lagi diet. Anak perempuan muda gini, ini ngapain juga diet daetang? Well, makan ya makan. Yang gemuk-gemuk itu justru beruntung. Aduh. Bibi. Aku ngerti. Kalian lanjutin saja, ya. Kita lanjut. Kanan. Kenapa? Enggak kamu kuat atau enggak? Ini salah suamimu ini. Akan buktikan pada istri. Tapi aku takut nanti mengganggu kondisi tubuhmu. Masa sih?
Sayang, ayo keluar main. Ujian, hari ini kamu harus kasih aku penjelasan. Kenapa Master Ali perhiasan Lang Yu bilang cincinku ini palsu? Enggak caho. Tidak mungkin. Sayang, cincin ini kan kubelikan untukmu di lelang. Mana mungkin palsu? Mau bohongi aku lagi. Kamu tahu tidak? Gara-gara cincin ini. Aku dipermalukan setengah mati di depan para kampungan itu. Sayang, aku bersumpah atas cintaku padamu, cincin ini asli. Cincin itu, Master, macam apa itu? Pasti dia penipu ulung. Gomong-gomong, bukannya kamu tadi pergi ke desa ya cari kakakmu? Kuk marah-marah gini. Berani kamu bilang, aku cari kakakku. Ketemu dia pakai cincin yang sama persis. Katanya cincin dia yang asli. Ada sertifikatnya dan si master itu juga bilang punyanya asli. Bilang punyaku palsu. Aku kesal banget. Apa? Tidak masuk akal. Berani sekelompok kampungan menggertak istriku Lincing. Kak Lincing, kamu harus membelaku. Beri pilihan yang setimpal pada para kampungan itu. Berani ganggu istriku Lincin. Sama saja dengan menantangku. Pembalasan pasti, tapi bukan sekarang. Istri. Aku dapat kabar grup yang akan mengadakan lelang tender di seluruh kota. Asal kita ikut lelang ini dan bisa kerjasama dengan si orang terkaya itu. Nanti si Lincing akan jadi wilayah keluarga Lin. Dan keluarga Lang. Kuma beberapa orang kampungan. Mengurus mereka itu gampang sekali. Beneran, Kak Lincing. Kalau gitu, aku ikut rencanamu saja. Sayang, begini. Untuk ikut lelang tender ini butuh undangan. Aku perlu keluar uang buat beli satu. Aku sekarang lagi agak sempit. Bisa bantu aku enggak? Bukankah keluarga Lin itu keluarga kaya raya? Mengapa masih butuh uangku? Bukankah semua uang itu sudah kupakai untuk belikan cincin untukmu? Kalau pakai uang persan, takutnya. Apa bisa bocor? Dan itu merugikan peluang kita menang tender. Lagi pula, bukankah kamu selalu ingin ibuku memandangmu tinggi? Begitu kita kerja sama dengan si orang terkaya, kamu akan jadi penyelamat besar keluarga Lin. Siapa lagi yang berani meremehkanmu? Betul? Kan, ya sudah. Ini mahar pernikahanku. Semuanya di sini. Tenang, sayang, aku pasti mencintaimu seumur hidup. Nanti begitu aku dapat kerja sama dengan si orang terkaya, aku akan segera tendang si jalan ini. Langan, selama kami bisa kerja sama dengan si orang terkaya, Kau jangan harap bisa bangkit lagi seumur hidupmu. Harus terus kuinyak-inyak di bawah kakiku. Aduh. Lang, akar tender yang kau atur hari ini bagus sekali. Dong, yang datang ke lihat tender hari ini semua orang penting dan terpandang di Jiangchen. Aku tidak boleh mempermalukan Zichen. Lan, Zishi sungguh beruntung bisa menikahimu. Ngomong-ngomong, Bibi, untuk rapat tender hari ini, kekurangan orang. Kami ganti baju dulu, lalu datang bantu. Oke, ayo. ITU kan Lang dan bibinya yang kampungan itu. Mereka kenapa bisa di sini? Apa? 你在噎着他一许。 Kak Lincing. Oke, aku bilang tadi aku kayaknya lihat Lang dan bibinya yang kampungan. Lala. Bukannya itu kakakmu yang dinikahkan ke desa? Pasti kamu salah lihat. Ini kan rapat tender yang diadakan orang terkaya. Mereka yang cuma orang dusun itu mustahil bisa masuk ke sini. Apa? Aku salah lihat. Ini tidak mungkin. Ayo kita pergi, sayang. Kita harus menemukan orang terkaya itu sebelum lelang proyek dimulai. Dan meyakinkan mereka untuk memilih keluarga Lin. Sandi. Kalian siapa? Hari ini ada jamuan penting untuk perundingan di sini. Orang luar dilarang masuk. Hai. Anda? Ada wakil presiden direktur Sang dari grup Y kan. Oh, Halo. Saya Xiaolin dari grup Lin. Kami juga datang untuk mengikuti lelang proyek. Lelang proyek Mimau Beatles. Apakah kalian ada undangannya? Undangan? Oh, ada, pasti ada. Tuan Lin, sepertinya keluarga Lin tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang proyek kali ini. Ganan undangan ini palsu?
Kamu ini bisa bicara ngengak sih? Dan kami ini jelas-jelas asli. Bukannya kamu cuma resepsionis? Kamu pikir kamu siapa? Kiat sama, kita ini ya diteni namain dah. Waduh, Presiden, jangan marah. Istri saya hanya asal bicara. Jangan tersinggung. Lan Sihua, kamu mau apa sih? Ini wakil presiden direktur Sangdari Group Y. Kalau sampai tersinggung, mau bernegosiasi apa lagi? Linqing, kamu kantor adalah putra tertua keluarga Limpi Jiangcheng. Kenapa sekarang jadi serendah ini? Gangan-gangan sekarang keluarga Lin kalian sedang menghadapi kesulitan. Sayang, jangan berandai-andai. Keluarga Lin kami adalah keluarga kaya turun-temurun di Jiangcheng. Mana mungkin ada kesulitan? Aku saja berpikir, kerukunan membawa rezeki, betul kan? Begini saja, biar aku yang bicara dengan Wapresdir Zhang. Zhang Jibao, undangan ini pasti asli. Jujur saja, paman dari istri saya adalah Shen Jianshan, direktur utama grup Y. Undangan ini diberikan oleh beliau. Shen Zhenshan ketemu orang yang diangkat langsung oleh sang presiden direktur. Apakah mungkin presiden direktur yang menyuruh grup Lin ikut dalam tender ini? Kalau begitu, silakan masuk. Ayo siwa kita masuk. Memang sesuai harapan, acara tender yang diadakan orang terkaya memang luar biasa. Sayang, kamu jalan-jalan dulu saja. Aku akan cari si orang terkaya dulu. Ya? Bibi, hari ini tamunya benar-benar sangat banyak. Pilihan tidak cukup. Dan siksin lagi menemui bos membicarakan urusan. Bibi, mau tidak mau harus merebutkan Bibi untuk jatah bantu. Anak baik, kamu saja yang sudah berkorban begitu besar buat warga desa. Bibi cuma datang bantu sedikit kerjaan, ngomong apa merepotkan. Wah, sungguh merepotkan. Lang Sihua, kamu mau apa di sini? Barusan aku dengar suara kalian berdua. Gue pikir mataku yang bermasalah. Ini acara tender kamu datang mau apa? Tentu saja aku datang ikut tender mas saya. Datang dari pelayan bawa piring kaya kalian yang berdua. Wadi pelayan kenapa? Pelayan juga cari makan dengan kemampuannya sendiri. Lan, kamu kan dulu juga putri sulung keluarga Lan. Kok sekarang jatuh sampai segininya? Lelaki kampung suamimu itu sudah sepuh, istri saja tidak bisa ia cukupi. Sampai harus menyuruh kalian berdua keluar melayani orang. Ajar, benar-benar orang tak berguna. Lan Sihua, kamu diam. Aku tidak izinkan kamu menghina suamiku. Tidak berguna itu memang tak bisa apa-apa. Kok tidak boleh dikatakan? Orang yang tak punya kemampuan begitu, cuma orang bodoh sepertimu yang menganggapnya hormat. Lan Sihua. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Mohon segera pergi. Ya, pergi sana. Hei, nenek tua busuk, masih mau ngomong apa lagi? Kamu. Bibi, kuma pelayan beraninya menyuruhku keluar? Tentu saja dia berhak. Karena tender kali ini diselenggarakan oleh keluarga kami. Hahaha. Lalang, aku tidak salah dengar kan? Kamu bilang tender ini diselenggarakan keluargamu. Benar, kamu tidak salah dengar. Jadi sekarang silakan segera pergi. Aduh, weh. Otakmu ada masalah ya? Jangan berkhayal bisa tidak. Tender itu diselenggarakan keluargamu. Kalau menurut omonganmu, orang terkaya di Jiangcheng. Berarti dia kakak iparku dong? Jangan sok hebat. Aku sudah tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Lan kali. Betul, Lan kami tidak punya adik perempuan seperti kamu. Menurutku kalian berhentilah berkhayal. Baik-baik saja kan, piring. Kalau sampai orang terkaya Jiangcheng berkurusnya, sini semua CEO darahnya. Kalau sepeda akan celaka. Bukannya itu yang seharusnya aku katakan padamu. Setahuku, keluarga Lin belakangan ini sering kena masalah. Keluarga Lin tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tender seperti ini. Kalau begitu, dari mana surat undangan kalian datang? Apa urusannya denganmu? Selesaikan saja tugasmu menyajikan piring. Tentu saja ada hubungan langsung denganku. Karena tender ini memang diselenggarakan oleh keluarga kami. AKU tidak akan mengizinkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat masuk ke lokasi tender. Sebelum ku telepon polisi, silakan segera pergi dari sini. Nana, kamu sadar tidak sedang mengatakan apa? Kamu tahu ini tempat apa? Tempat ini adalah wilayahku. Kamu bisa berlagak di desa depan si kalian, tapi di sini masih mau berlagak. Ku kasih tahu ya, hari ini suamiku juga. Suamiku adalah orang terkaya di keluarga Lin Jiangcheng. Tuan muda dari keluarga Lin Jiangcheng. Bukan produk enggak. Dari setelah kau sebutkan, aku jadi tertarik. Bagus sekali melihatnya. Baiklah.
Nanti saat suamiku datang, akan kulihat apa yang bisa kalian lakukan. Kak Lincing, Mereka berdua, waktu di rumah keluarga Ye, mereka yang mengganggu aku dan ibuku. Mereka berdua lah yang mengganggu aku dan ibuku waktu di desa keluarga Ye dulu. Berani ganggu istriku, sama saja menggangguku. Kau tahu siapa aku? Sarankan kalian baik-baik minta maaf. Kalau tidak, bakal kau rasakan akibatnya. Astaga. Besa juga omongannya. Tapi sependeta, uangku, keluarga, Lin kalian sepertinya hampir bangkrut, ya. Dia cuma wanita dusun. Mana mungkin tahu urusan keluarganya. kenapa dalam daftar peserta tender kali ini tidak ada keluarga Lin? Bukankah mereka juga terkemuka di bidang ini? YC ini sebentar lagi bangkrut. Tidak tahu? Apa? Proyek-proyek keluarga Lin sering bermasalah. Rantai pendanangannya sudah putus. Ini sudah jadi pembicaraan di seluruh industri. Keluarga Lan dan keluarga Lin kalian sudah bersepupu. Kukira kau sudah tahu dari dulu. Aku tidak tahu. Ayah. Dia pasti tahu. Jay, waktu ayah hendak meninggal, dia bilang ingin aku menikah ke keluarga Lin. Usir itu karena aku ada di hati ayah. Nyatanya, dianya tidak ingin Lansiwa yang menderita. Kau baik-baik saja. Apa? Aku benar-benar tidak layak untuk dicintai. Lalang, bukan begitu. Kau baik, sangat baik. Itu masalah mereka. Mereka tak tahu menghargaimu. Tapi, apakah aku sebelumnya memang layak dihargai? Lan, kamu adalah gadis terbaik yang pernah kujumpai dalam hidupku. Yejishin, kamu adalah harta karun yang kudapatkan karena keberuntunganku. Bukan hanya aku, Bibi dan warga desa juga berpikir kamu sangat baik. Ishige, jangan bersedih untuk orang dan hal yang tidak layak. Jichen benar. Kalau mereka tetap bersikap seperti ini, buat apa aku sedih lagi untuk ikatan keluarga yang bahkan tidak pernah ada? Dan membiarkan orang-orang yang peduli padaku ikut bersedih? Jichen, terima kasih. Terima kasih karena selalu menyadari kesedihanku. Menasihati dan menyayangiku layaknya seorang yang lebih dewasa. Beja, maksudmu apa? Maksudmu aku tua. Halo. Tidak. Mana berani? Mana beraninya? Bangkrut. Jangan omong kosong. Bagaimana mungkin keluarga Lin bangkrut? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarga Lin kita besar, mana mungkin bangkrut? Dia cuma iri kamu menikah lebih baik. Suaminya kan sudah tua. Cek punya masa depan mana bisa dibandingkan denganku? Kak Linci, kamu benar. Lan, aku tahu dulu kamu sangat ingin menikahi Kak Linci. Tapi apapun yang kamu katakan, Kak Linci tidak akan tertarik padamu. Aduh, ya ampun. Apa kamu makan Thai? Pikir semua orang sama sepertimu? Sebagai saudara, ku beri saran. Makanlah sesuatu yang enak. Lan, ku katakan sekali lagi. Percaya tidak? Ku belah mulutmu. Aku? Sayang, tenang dulu. Kita tak perlu berdebat dengan orang kampung ini. Hanya akan menurunkan harga diri kita. Ayo kita temui si orang terkaya dulu untuk urusan penting nanti. Baru kita urus mereka, tidak akan terlambat. Lang, kali ini aku tidak akan menghiraukanmu. Cari si orang terkaya dulu untuk bicara kerjasama. Begitu kerjasama selesai, aku akan menjadi nyonya muda keluarga Lin. Nanti mau bagaimanapun kau memohon padaku, aku tak akan memberimu sepesepi. Baik, orang terkaya Jiangchen. Kalau begitu, kalian tahu wajahnya seperti apa? Atau namanya? Orang terkaya Jiangchen, aku memang belum pernah bertemu. Tapi pasti dia seorang yang berpendidikan dan tampan. Kalau saja aku bisa melihatnya, pasti akan kukenali. Betul. Hahaha. Wah, kalian kampungan ini tertawa apa? Ninji tertawa apa-apa. Cuma merasa orang terkaya Jiangchen memang cukup tampan, ya kan? Berkata begitu, saudara kau pernah ketemu si orang terkaya? Tentu saja aku pernah. Aku bukan cuma kenal dia. Kita juga akan hidup bersama seumur hidup. Lang, otakmu ada masalah apa? Ni berani. Omongan sembarangan juga berani. Sudah. Lelang tender akan segera dimulai.
Kalian segera minggat dari sini. Kau suruh pergi, langsung pergi. Daza apa aku harus dengar katamu? Soalnya lelang tender hari ini yang selenggarakan keluarga kami. Kalian tidak punya hak ikut. Minggir, cepat pergi. Kamu kisah, lalu mau apa? Kau ada. Beraninya kau pukul aku. Lin Siwa, kau hina keluargaku. Lain kali masih begitu, masih kupukul. Linchan, kamu ngapain berdiri di sini? Istrimu dipukuli saja kamu diam tidak menolong. Tangkap dia. Kamu mau apa? Jangan ganggu Lan kami. Minggir. Tapi, Lan Siwa, kalian keterlaluan. Dia kan orang yang lebih tua, kok diperlakukan seperti ini? Orang kampungan seperti dia kan khas disebut orang tua. Lan, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Zichen, dua orang jahat ini mengganggu Lan. Lepaskan. Saya tidak ingat tender hari ini mengundang keluarga Lin maupun Lan. Dengar cara apa kalian masuk? Mustafa, kamu siapa? Urusanku bagaimana masuk, bukan urusanmu. Kak Linci, dia itu orang kampungan yang dinikahi kakakku. Kukira siapa? Ternyata cuma orang kampungan. Sebelum aku marah, lebih baik kalian pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Wah, sombong sekali. Orang kampungan sok gaya apa? Berkaya tidak. Hanya dengan gerakan jari, Seluruh keluargamu bisa binasa. Zawa. Tunggu. Boka, lepaskan aku sekarang. Ada. Kampungan, lepaskan tanganku. Kak Linci, kamu tidak apa-apa. Masa tidak apa-apa? Suruh dia lepaskan aku. Lan, kamu gila. Suruh orang kampunganmu itu melepaskan Kak Linci. 10 nyawamu pun tidak akan cukup untuk ganti rugi. Benar, kalian orang kampungan. Lepaskan aku. KU tamu kehormatan yang diundang orang terkaya. Kalau dia lihat kau perlakukan aku begini. Hati-hati, kalian akan menyesal. Aduh, siapa yang berisik di sini? Tidak tahukah ini acara apa? Wakil Presiden Shang datangnya pas sekali. Dasar orang kampungan ini, mereka sedang menggertak suamiku. Orang ini, dia bahkan berani mengaku-ngaku sebagai orang terkaya di Jiangsheng. Cepat. Usir mereka semua. Kamu bilang siapa kampungan? Mereka itu orang kampungan? Suami, kamu ini siapa? Beraninya kamu memfitnah keluarga tuannya? Wakil Presiden Zhang, apa maksudmu? Kamu kenal gerombolan kampungan ini? Tuannya adalah presiden grupier kami sekaligus orang terkaya di Jiangcheng. Kalian berdua berani berbuat ricu bicara tender tuannya. Sekarang terang-terangan memfitnah tuannya dan keluarganya. Tidak mau berkarier lagi di Jiangcheng? Tidak mungkin. Mana mungkin dia orang terkaya di Jiangsheng? Kenapa? Sampai sekarang masih tidak percaya. Masa wakil presiden grup Y yang terhormat mau berbohong untuk orang seperti kalian? Selesai. Tidak disangka, dia benar-benar orang terkaya. Dasar kau, karena kau, aku jadi menyinggung orang terkaya. Kakak Ipa? Lihatlah, Kapten Shinyu kami, ampunilah aku. Lepaskan keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami benar-benar akan bangkrut. Linje, apa katamu? Bukannya dulu kamu bilang keluarga Lin baik-baik saja? Kok bisa bangkrut? Lin Siwa. Tidak menyangka, ya? Ayah, sebelum meninggal, berulang kali berpesan. Aga, kamu jangan sekali-kali menikah ke keluarga Lin. Sayang sekali. Kamu dan ibu. Selalu salah paham. Mengira ayah pilih kasih padaku. Beriuk mati-matian, nekat terjun ke dalam lubang api keluarga Lin ini. Sungguh karma yang tepat. Junjae, beraninya kau membohongiku. Uangku mana? Uang maharku mana? Kembalikan padaku. Siapa yang minjam uangmu? Lan Sihua, terus terang saja. Alasan aku menikahi rumah terjur sama harta keluarga Lan. Buat numpang bantu keluarga Lin sebentar. Kalau enggak, kira-kira gue bakal mau sama lo? Mafia Tuan Lin, kan Anda orang kota, kami cuma orang desa. Keluarga Lin sudah busuk dari akarnya. Bantuanmu ini, aku tidak mau bantu. Dan tidak akan bantu. Wakil Direktur Sang, gua akan mulai dengannya. Saatnya keluarga Lin bangkrut. Ganteng bangke. Aku suka. Tuan Ye, lihatlah kita masih keluarga.
Maafkan aku. Maafkan aku. Tolong kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Tuannya, siapa masa? Kocunjik. Terima kasih, tuannya. Kau tidak punya harga diri. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. 괜찮아요. Sejak kian usiaku dari keluarga Lang. Aku sudah tak ada hubungan lagi dengan kalian. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kau kan kakak kandungku. Jangan biarkan aku sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu, kakek ditipu keluarga Lin. Keluarga Lin sudah bangkrut. Uang maharku habis semua ditipu dia. Apa? Uang maharku habis semua ditipu dia. Dan kakakku, dia tidak pernah bohong pada kita. Dia memang orang terkaya di Jiangcheng. Ibu, tak menyangkakan. Anak yang kau sayangi dan dimanja sejak kecil justru menghancurkan segalanya. Sedangkan aku yang tak pernah kau anggap anak, malah secara tak terduga menikahi orang terkaya. Pasti sakit hati sekali ya. Hingga kini yang ada di hatimu cuma Lan Xihua. Tapi kini aku sudah punya keluarga yang sungguh menyayangiku. Kasih sayang palsu dari kalian ini juga tidak kubutuhkan lagi. Shen Shiyun, Lan Xihua. Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Hanya Ziqin dan Bibi yang adalah keluargaku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Lan kalian. Permintaan tolong kalian tidak bisa kubantu dan juga tidak mau kubicara. Permintaan tolong kalian tidak bisa kubantu dan juga tak ingin menolong. Ya, orang-orang seperti kalian, kami tidak akan menolongnya. Lanan membantu desa kami menyembuhkan angsa yang sakit. Dan juga dengan cermat membantu merencanakan proyek kesehatan ini. Tanpa dia, desa kami tidak akan seperti sekarang. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawan seluruh warga desa kita. Betul tidak, warga? Betul. Infants, semuanya. Terima kasih, Kepala Desa. Ini salahmu. Dari kecil selalu memanjakanku, memperlakukan kakakku dengan buruk. Dia sangat membenciku. Sekarang aku tak punya apa-apa. Ini aku. Ahaha. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ayo, cepat. Wah, Ma. Ayo, silakan masuk. Silakan. Mana Nanan? Di dalam rumah, lagi sama bayinya. Cepat. Terima kasih. Ayo, masuk. Baik, terima kasih. Bayinya sudah tidur. Warga desanya sudah pergi. Sudah, mereka semua sangat memperhatikanmu. Bibi Wang bilang nanti setelah kamu selesai masa nifas, dia mau bantu kita jaga bayi. Tolong sampaikan terima kasihku pada warga. Lan, terima kasih. Sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah membayangkan bisa memiliki kebahagiaan sederhana dan hangat seperti ini. Jichen, tenang saja. Ikayu pasti akan membimbingmu dengan baik. Dan juga anak kita. Kami keluarga bertiga akan melangkah bersama menuju kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dua hati yang saling berdekatan dan menghangatkan. Cinta bukan tentang saling memandang, tapi tentang memandang ke arah yang sama.